berarti ibunya udah Oh iya ya, itu udah kaya ya. udah nggak mau di Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Suarasa Ketika budaya bicara lewat suara dan makna. Podcast ini hadir kembali yang pastinya dengan obrolan santai aja ya, tapi tetap berbobot. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang mungkin kalian pernah alamin, tapi mungkin juga nggak sadar gitu. Nah, jadi kita bakal ngebahas apa nih? Yaitu culture shock. Yes. Pasti kalian udah gak asing lah ya dengan kata culture shock ini. Culture shock alias gegar budaya itu hal yang bikin kita kaget, bingung saat kita ketemu sama kebiasaan yang jauh banget sama kebiasaan kita sehari-hari. Iya betul. Nah, dan yang serunya tuh biasanya kalau shock ini jangan kalian ke luar negeri, kalian pindah kota aja kadang ngerasa aneh sendiri nggak sih, kayak perbedaan budaya kayak gitu, kayak ngerasa aneh sendiri Iya. gitu. Iya kayak lah kok mereka ngelakuin gitu sih, padahal menurut mereka itu hal yang biasa mereka lakuin gitu, tapi menurut kita itu hal yang asing atau mungkin yang bikin kita bingung atau aneh gitu. Kali ini bakal seru banget karena kita bakal sharing pengalaman kita masing-masing tentang culture shock itu sendiri. Dan siapa tahu kalian sendiri pernah ngalamin hal-hal yang kayak kita nih. Sekarang aku mau tanya siapa dulu ya di sini? Siapa ya? Kayaknya Dian aja dulu. Boleh deh, dulu. Apakah kamu pernah mengalami culture shock? Apakah Kayak yang kamu- baru-baru. Apa? Enggak, ya lanjut aja. Apakah kamu pernah jadi- mengalami hal Iya, aku pernah ngalamin culture shock. Waktu itu aku kan pernah ya, udah lama banget, waktu tahun berapa gitu ya, ngalamin pergi ke Cirebon gitu karena ada acara pencak silat di sana itu ya. Nah, waktu aku ke Cirebon itu awalnya biasa-biasa aja ya, kayak ya udahlah, seneng gitu, kayak wih ternyata di Cirebon tuh enak gitu suasananya, lingkungannya kayak gitu. Nah, cuman waktu itu tuh aku tuh lagi ngapain ya, lagi jalan-jalan sama teman, lagi pengen tahu sih Cirebon tuh warungnya di mana, misalnya kayak gitu ya. Menelusuri gitu. Iya, menelusuri jalan Cirebon gitu ya, tapi di wilayah yang lagi aku kunjungi di situ. Nah, waktu itu aku lagi jalan-jalan, tapi ada tuh ibu-ibu yang nawarin kleponnya gitu, kayak jualan gitu si ibu. Kelopon teh yang gimana? Yang hijau. Iya, Ya, gitu ya, yang- ada itu loh. Apa? Kelapa. Oh, yang isinya tuh yang oh, iya, iya. manis-manis. yang mencerat di dalam. Yang Ya, mencerat. kayak gitu ya. Ya, kalau Oke. dimakan Nah, mencerat di dalam. Terus waktu itu tuh aku tuh pengen beli kan ya. Nah, terus aku bilang lah ke ibu-ibunya yang aku berhentiin, kayak Bu beli. Nah, anehnya tuh waktu itu tuh si ibunya tuh malah kayak marah ke aku teh. Waktu aku bilang Bu beli, si ibunya tuh malah gini gitu ke aku teh. Kenapa? Aku tuh bingung lah ya di situ tuh. Oh, berarti bingung Iya. aku tuh. enggak, itu berarti ibunya udah kaya. Oh iya ya, itu udah kaya ya. Enggak mau Jadi itu tuh cuman apa, gabut doang ya, Iya, jualan. gabut doang. Sampingan doang. Iya, bisa Sampingan. jadi ya guys. Jangan-jangan ibunya Intel. Iya, Ibunya Intel. ibunya benar. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, waktu aku bilang beli, si ibu tuh malah marah kan ya, kayak baut gitu ya. Kalau aku tuh baut teh kayak apa ya Indonesianya? Murung. Murung. Kenapa itu? Nah, waktu itu tuh ternyata enggak, aku tuh masih gak sadar ya si ibu tuh marah tuh kenapa. Aku bingung kan ya di situ. Nah, waktu aku nanya lah ke temen, aku tuh baliklah ke tempat acara yang lagi diselenggarain itu, yang pencak silat itu di panggungnya. Aku tuh nanya lah ke temen aku, kenapa ya tadi aku mau beli malah dibaudan gitu, di kayak gitu. Cemberutin, Iya, dicemberutin. dicemberutin gitu ya. Disinisin lah. Disinisin. Nah, benar. Terus kata temen aku, emang kamu ngomong apa? Aku tuh bilang, kan aku mau beli, jadi aku bilang aku beli gitu. Nah, tapi kata temen aku itu, oh salah, ternyata kalau kamu mau beli itu jangan bilang beli, karena di Cirebon itu kata beli itu artinya enggak. Jadi jadi enggak gitu, enggak akan beli gitu. Tapi di Cirebon itu kata beli itu harusnya tuku, jadi seharusnya aku tuh bilang, Bu tuku gitu kali ya. Oh pantesan aja kata aku tuh ya. Si ibu itu marah. Mungkin maksud si ibu tuh aku
ditawarin tuh malah bilang nggak mau gitu kali ya, Kayak ngeledek makanya kali ya. iya kayak ngeledek kali ya, makanya marah si ibu itu tuh ke aku teh. Nah dari situ aku tahu oh berarti apa sih namanya tuh, perbedaan sedikit bahasa juga mempengaruhi banget gitu ya, miskomunikasi gitu ya, terjadinya miskomunikasi. Satu kata aja gitu bisa jadi jebakan budaya Iya, ya. iya betul banget. Kadang perbedaan kayak itu kan sebenarnya masalah kecil ya, Iya. karena kita nggak tahu, cuman dampaknya gede banget kan. Iya. Kayak gara-gara kita nggak tahu dan kita tuh nggak nanya dan nggak tahu budaya sekitarnya, jadi kayak kita tuh malah jadi kesannya kayak jutek, jahat nggak sih kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kok baru tahu ya? Iya, aku juga Beda baru tahu. banget Kirain aku tuh kan aku dari Bandung nih ya. Hmm. Nah, kirain aku tuh kan Cirebon Deket ya? sama-sama Jawa Barat lah ya, Iya, iya. sama-sama Jawa Barat. Nah, kirain aku tuh kalau bahasa mah nggak ada perbedaan lah gitu, kalau mau beli ya beli gitu ya Iya. bahasanya. Cuman aku baru tahu kalau di Cirebon tuh kalau mau beli harus bilangnya tuku. Nah, terus pas aku tanya-tanya ke temen juga, katanya di Cirebon itu lebih ke ini bahasanya tuh ke Jawa. Jawa apa ya, ngepak gitu ya. Jawa ngapak. Iya, Jawa ngapak. Nah, kayak gitu. Jadi beda gitu, guys. Oh, berarti emang kalau misalkan kita apa ya pindah ke satu tempat ke daerah, penting banget nggak sih buat kayak kita observasi dulu. Iya, penting. Kayak apa ya, cari tahu dulu lah budaya mereka kayak gimana, entah Iya. itu dari cara omongan segala macam, takutnya kan kita salah ngomong ya nggak Iya. sih. Dari dia sendiri udah ada pengalaman yang lain nggak sih atau udah segitu aja Udah sebenarnya? sih, yang waktu itu yang bikin aku culture shock banget sih, sampai aduh malu banget. Aku rasanya pengen bilang ke ibu itu, pengen nemuin ibu itu Pengen lagi. sujud, Oh, maaf Bu, aku nggak tahu, aku dari Bandung. pengen sungkem. Nah, berarti dari cerita Dian udah selesai ya? Iya. Udah beres. Ternyata emang apa ya, separah itu ya, berarti dampaknya Iya. besar banget gitu ya. Iya. Satu kata doang ya? Gitu kan? Satu Belum- kata doang, beli doang. belum yang lain gitu ya. Iya. Mungkin selanjutnya mungkin aku pengen tahu dari Aca nih. Aca sendiri ada culture shock apa sih? Iya. Ada. Yang pernah Ceritain, alamin ceritain. gitu. Tapi ini tuh mungkin harusnya culture shock orang sana yang kesini gitu Oh, kan. iya. Tapi aku juga ada culture shocknya gitu. Apa tuh, dari mana? Jadi aku kan waktu 2023 ya pernah ikut konser Treasure di Jakarta. Nice. SBSD tuh Jakarta? Tangerang. Oh Tangerang ya? Tangerang. Tangsel ya? Tangsel. Pernah ikut konser di Tangsel. Itu kan kalau K-pop tuh pasti banyak orang dari berbagai negara yang datang ya. Iya. K-pop tuh kan besar ya di Iya, dunia banyak gitu. ini Banyak gitu ya, penggemarnya. penggemar. Sasaeng guys. Nah, banyak orang-orang dari negara lain, terutama Korea, karena K-pop itu dari Korea kan. Iya. Banyak fans-fans yang mungkin agak fanatik ya, fanatik yang ngikutin idol mereka ke berbagai negara, terutama waktu saat itu ke Indonesia. Jadi aku tuh banyak ketemu sama orang-orang Korea waktu di Tangerang itu kan. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya udah tahu kalau Korea itu orangnya kayak dari cara jalan aja ya, kayak jalan itu mereka cepat gitu. Tahu kan? Iya. Mereka cepat, terus Kayak apa rusuh gitu ya. ya nggak peduli sekitar, Kayak nggak peduli sekitar gitu. Mereka itu aku udah tahu sih. Cuman ternyata hal sekecil mesen makanan. Iya. Oh, kamu lagi pesan makanan Iya, gitu pesen ceritanya. makanan pun mereka harus cepat. Jadi waktu itu aku sama temen aku ya berdua lagi pesan makanan Korea gitu. Nah ada di belakang itu orang Yang Korea, antri juga. iya yang ngantri juga, dia sendiri gitu cewek. Terus kayak gimana ya? Aku nggak selama itu sih Iya. kayak mesen makanan Biasa kayak aja gitu cuman ya. lihat menu bentar gitu. Cuman dia ngejutekin banget sama di sini gitu Oh, kayak iya. kenapa? Terus temen aku udah kayak cepet pesennya cepet ya bentar kan ini masih ngebaca gitu Iya, kan iya. menunya. Terus sampai dicubit aku sama temen itu, cepet di belakang ada apa sih, ada orang beli Korea juga. yang membeli juga gitu, takutnya dia udah bete atau apa gitu kan. Terus udah gitu aku beres pesen, kita tunggu buat pick up kan makanannya. Nah udah gitu aku tanya kenapa sih, kata aku tuh buru-buru amat, emang mau kemana gitu Iya. kan. Ternyata itu kan teman aku, dia pernah ke Korea dan di Korea itu emang ada budayanya, namanya tuh budaya pali-pali. Jadi apa budaya tuh serba cepat. Jadi mereka tuh ngelakuin apapun serba cepat gitu, gercep. Oh, iya, iya. Kalau mereka jadi 1 menit buat mereka itu penting. Penting banget Iya. gitu. Kayak ngebuang-buang waktu gitu ya, Iya. kalau lama dalam 1 menit tuh. Ya, tapi kayak kaget gitu mesen Iya. makanan harus secepat itu gitu. Tapi di Korea emang gitu. Jadi mereka tuh udah tahu apa yang mereka pesen. Jadi ke kasir
itu udah tinggal pesen aja. Iya. Nggak kayak kita kan, kalau yang emang di Indo mah santai ya, Iya, orangnya pada santai. santai gitu kan. Kalau mereka enggak. Nah, pas aku cari tahu ternyata emang ada budayanya dan ada sejarahnya. Nih aku mau bacain ya sejarahnya. Oke, Bentar. kita dengerin. Jadi setelah aku cari tahu, budaya pali-pali itu adalah sebuah konsep yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah ini jadi pali-pali itu dalam bahasa Indonesianya cepat gitu, cepat-cepat gitu. Jadi pali itu bahasa Korea ya. Nah, ini tuh sejarahnya, budaya pali-pali ini tuh muncul sebagai dorongan untuk membangun kembali negara dari kehancuran akibat perang dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya, terutama Jepang gitu. Jadi mereka emang dari dulu gitu udah menerapkan budaya itu. Jadi emang pentingnya tuh ya itu, yang pentingnya kita harus saling menghargai budaya Iya. orang sih sebenarnya Iya, gitu, betul, saling betul, apa ya, betul. saling mengerti lah, dan jangan membandingkan mana budaya yang benar mana yang budaya yang salah kayak Iya, gitu iya. sebenarnya mah. Nah mungkin bedanya tuh kalau misalkan aku yang di Korea, aku udah bisa ditegur gitu kan. Iya. Iya, Iyalah, karena dikerumunin orang Korea jadi kamu Iya, juga sendiri. mungkin gitu ya. Nah kalau di Indo mungkin merekanya kan takut negara orang, jadinya diem aja gitu. Iya, Gitu iya. sempet cuman mimik mukanya aja. Cuman kitanya udah peka gitu ya ngelihat mimik mukanya, ih kok kayak sini sih gitu. Ya tapi itu juga ada ini ya baiknya gitu, kayak Iya. gitu tuh mereka Ya, Kak. nerapin itu. Kalau di Bandung mah, kalau di apa sih, kakak sedikit ya, rekam mana atuh kayak gitu gini Kayak kan. gurusan-gurusan Mau kemana gini Iya. kan, kayak gitu kan itu Rusuh juga banget. Kemana? ya budaya gitu. Iya iya iya. Dan ya udah harus nerima aja, dan apa ya, ya bener, yang tadi aku bilang kita nggak boleh egois dan harus nerimain budaya orang gitu. Iya. Dan harusnya juga orang beliau itu harusnya ya udah ngemaklumin juga nggak sih Iya. sebenarnya, harusnya cuman ya sudahlah, Ya. ya udahlah gitu. Berarti itu ya pengalaman culture shock kamu. Mm-mm. Aku juga baru tahu sih budaya pali-pali itu. Budaya Jadi kan kita juga dengan adanya perbedaan itu, kita jadinya cari tahu gitu ya perbedaan. Oh ternyata orang itu tuh budayanya gini gitu, kebiasaannya gitu. Jadi wawasan baru juga buat kita gitu. Ya. Pali-pali. Alright. Sekarang ini ada Yang orang terakhir terakhir nih. yang belum bercerita. Iya. Eh, Rio Gimana, gimana cerita Rio? Ada culture cerita? shocknya? sebenarnya mungkin ini kalian semua relate ya, karena aku sendiri kan rusaknya kan aku orang Bandung asli gitu ya, Iya. USA, orang Sunda asli gitu. Mungkin karena di beberapa lingkungan aku ada kebanyakan orang Jawa, dan kadang itu tuh aku tuh jadi culture shock juga gitu. Dan aku juga waktu itu pernah main ke daerah Kebumen, ya ke Jawa lah, mungkin bener-bener yang Jawa Jawa, Tengah Jawa Tengah berarti yang bener-bener Jawa gitu. Liburan, Iya. liburan. Liburan. Nah, waktu itu tuh aku tuh yang culture shock tuh kan kalau orang Bandung, khususnya yang kotanya gitu ya, Iya. kayak dalam berpakaian tuh santai aja gitu ya, Iya. kayak apa namanya tuh, ya senyamannya mereka aja gitu, karena kan cuacanya juga beda gitu kan. Kalau di Bandung dingin gitu ya, sedangkan kalau di Jawa sana ternyata panas. Panas banget. Tapi harusnya kalau ini apa ya yang jadi bikin bingung tuh, aku nggak tahu kenapa orang Jawa tuh sopannya tuh benar-benar sopan banget, entah itu dari Iya, iya. omongan, entah itu dari apa namanya tuh pakaiannya. Kayak aku di Jawa bener-bener kayak aku berapa hari, 3 hari ya, 3 hari. iya 3 hari di Jawa, kayak bener-bener nggak pernah lihat orang cewek gitu ya pakai crop top, nggak pernah kali ya, cuma kayak pasti kalau nggak dasteran baju panjang, kerudungan pasti. Dan apa ya, mungkin di Bandung juga ada gitu ya, di Sunda juga ada, Iya. cuman yang aku aneh tuh di Jawa tuh ternyata nggak semua orang bisa bahasa Indonesia. Iya. Aku itu Ada gak sih di Jawa itu yang ngomongnya bahasa Sunda? Nggak ada. nggak ada. Nggak ngerti kan. Cuman sumpah kan kalau di Indonesia, kalau di Bandung kan khususnya di sininya, di Bandungnya lah gitu ya, kadang kita tuh bahasanya nyampur lah, kayak Indonesia Sunda, tapi Iya. kalau di Jawa tuh benar-benar full bahasa Jawa Bahasa gitu. Jawa. Dan kadang aku tuh kayak bingung, nggak ngerti gitu, Iya, kayak iya, mau ngomong ngerti. apa gitu. Dan ada satu hal lucu sih yang aku ingat banget gitu sampai sekarang. Kayak waktu itu aku tuh mau jajan ya, jajan kalau di sini mah kayak cilok gitu, Iya, kayak iya. pentol gitu. Terus aku mau beli, ternyata si penjualnya nggak bisa bahasa Indonesia. Terus aku manggil teman aku tuh ngomong, bentar ini mah kalau mau beli harus pakai bahasa Jawa, ada translatornya. Jadi bener-bener kalau mau ngobrol teh bener-bener apa ya, harus ya udah harus Iya, harus ada supaya- translatornya iya, gitu, harus supaya ada. bisa Jawa lagi gitu ya. Karena gak semua orang Jawa tuh bisa bahasa Indonesia gitu. Dan Iya. aku nggak tahu ini kan siapa atau bukan, Iya. cuman ini nggak apa bawa brand ya,
Iya. Aku di Jawa Alfamart tuh bukan Alfamart. Tapi apa? Gak tahu namanya beda-beda aneh-aneh. Oh. Apa? Aku Aku nggak juga tahu. tahu deh. itu, aku tahu. Alfamart tuh bukan Tapi Alfamart lupa ya. apa gitu. Udah sih itu aja sebenarnya, cuman yang ya itu yang bikin aku kaget tuh kenapa ya itu dari ngomong aja ada translatornya gitu. Iya, mungkin Ryu mah mainnya di lingkungan desanya mungkin Ya, ya. Jadi bener-bener alami pakai bahasa Jawa gitu. betul. Iya, iya. Betul sekali, Ya, guys. karena ya nggak salah juga sih karena emang mereka orang Jawa asli kan. Ya, Jadinya kebiasaan mereka ya udah berkomunikasinya dengan bahasa Jawa gitu. Oh, ya iya. sih yang salut mah itu sih karena ramahnya itu loh, kayak Iya ya, pada sopan gitu ya. dari nggak dari omongan aja, dari gestur tubuh juga kelihatan enakan gitu ngomongnya iya, teh iya, gitu. Hmm. Kayak gitu. Sama ini nggak sih kalau di desa Kebumen tuh semua rumah ada sapi. Ah iya, sumpah Ada bener. sapi. Ada hewan peliharaan sapi, Itu sumpah tuh itu. apa ya? Nggak tahu. Katanya Jadi tuh ada simbol juga nggak sih? Iya, ada maknanya itu kenapa ada sapi di setiap rumah gitu. Banyak yang apa ya kita dapat pelajaran gitu ya. Iya. Jadi dapat pelajaran lah. Jadi dari masing-masing cerita bisa kita ambil ya bahwa budaya itu beda-beda gitu dan kita harus Menghargai. saling menghargai, saling pengertian gitu. Jangan egois. Ya, jangan menilai apa ya budaya orang tuh buruk, budaya kita Iya, baik. Jangan kayak jangan gitu kayak lah. gitu. Mungkin segitu aja dari podcast Suara Sa episode kali ini. Suara Sa, ketika budaya bicara lewat suara dan makna. Yeah.